Aku kembali lagi saat dimana Mary mencoba mendorongku masuk ke dalam cermin. Aku tersadar kalau aku tidak bebas. "Mary, aku ingin membantumu," kataku sembari menahan sakit. "Membantuku adalah ikut bersamaku, Patty," katanya. Mary nampak sangat mengerikan. Aku pun sudah tidak punya tenaga lagi. Tapi tiba-tiba sebuah kekuatan telekinesis mampu menghempaskan Mary. Aku terkejut. Apa yang terjadi? Begitu kataku sambil keheranan. Di situ pula sesosok tangan kecil mengulurkannya padaku. "Ayo Patty, aku akan membantumu." Begitu kata suara yang sangat sedikit ku kenal. Aku menoleh ke arahnya. "Oh tidak, Alice, kamu benar-benar membantuku?" kataku begitu terkejut. Alice tersenyum. "Kamu lupa, aku pernah bilang kita masih bisa bertemu. Kalau aku mainkan lagu For Alice, walaupun aku tidak tahu akan terlihat atau tidak. Tapi sekarang kamu terlihat, Alice. Dan kenapa kamu datang?" kataku sangat heran. Alice menunjukkan sebuah telepon genggam yang ada di meja. Karena suara itu, aku datang. "Syukurlah, Alice. Aku sangat senang. Tolong bantu aku untuk menidurkan Mary. Aku tidak bisa menemukan caranya." Aku terlihat bersedih. Alice lalu tersenyum. "Tenang saja, Patty. Aku akan melawannya." Alice maju menghampiri Mary yang baru saja bangkit kembali. "Hantu kecil yang sangat tidak sopan. Atas dasar apa kau membantu manusia? Manusia itu jahat. Mereka yang telah membuat kita seperti ini." Begitu katanya sambil menyiratkan dendam yang teramat sangat. "Kamu salah. Patty orang yang baik. Dia mau membantuku," kata Alice membelaku. "Hah, omong kosong. Kamu masih kecil sehingga gampang dibodohi." Begitu kata Mary. Mary langsung menghajar Alice dengan kekuatannya. Karena di situ dekat dengan cermin, Mary jadi semakin kuat. Dia menciptakan ilusi cermin, sehingga aku dan Alice seperti berada dalam ruangan. Oh iya, aku ingat. Ini ruangan yang ada ketika Mary menjadi tumbal. Mary terus melakukan serangannya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan Alice pun juga sepertinya tidak berguna. Mary sangat unggul. Memang dia tidak menyerangku. Tapi aku tahu bagaimana rasanya menjadi Alice. Aku bingung dengan apa yang harus aku lakukan. Aku ingin membantu Alice. Aku berpikir bagaimana ya caranya. Kalau Mary kuat jika berada dekat cermin, berarti dia akan lemah tanpa cermin. Aku harus bisa memisahkan cermin dengannya. Tapi bagaimana caranya? Aku berlari mengarah ke salah satu cermin. Aku mencoba memecahkan cermin itu dengan kekuatanku sendiri. Prak! Kuat sekali. Alice melihatku tapi tidak mengatakan apa-apa karena sepertinya ia sudah kelelahan. Mary menertawakanku. "Manusia memang bodoh. Pantas saja iblis benci pada kalian." Aku lemas. Alice pun juga sama. Mary masih terlihat kuat sekali. Sudah, semua memang harus ada akhirnya. Kalian harus rela mengalah. Mary menghampiriku. Alice sudah tidak bisa lagi bergerak. Ia hanya melihatku dicekik oleh Mary. Sembari mencekik, Mary mencoba membawaku ke dalam cermin. Aku tidak kuat lagi." Tiba-tiba sesuatu jatuh dari kantung bajuku. Kaca saku yang aku simpan ketika aku menemukannya di kamar. Tapi kaca saku itu terlihat berbeda. Kaca saku itu terlihat bercahaya. Mary terkejut melihat cahaya itu. "Cahaya apa itu?" katanya sembari menutup mata.
seraya tidak tahan dengan cahaya yang bersinar itu. Aku lihat Alice langsung mengambil cermin itu untuk membukanya. Cahaya cermin itu makin besar, memantul ke setiap cermin yang Mary buat sendiri. "Ah, singkirkan benda itu, singkirkan!" Begitu katanya. Aku yang menyadari hal itu lalu langsung menyuruh Alice. "Alice, arahkan kaca itu kepadanya." Alice mengarahkan kaca itu sesuai ucapanku. Mary terlihat sangat ketakutan. Dirinya masuk ke dalam cermin, seakan terhisap ke dalam cahaya itu. "Ah, tolong, jangan buat aku tersiksa di dalam sana. Aku tidak mau sendirian," teriak Mary. Aku sudah keluar dari dalam cermin. Aku merasa kasihan dengan Mary. Lalu perlahan kusuruh Alice untuk menutup cermin saku itu. "Alice, tutup saja cermin itu," kataku. "Kau serius, Patty? Dia akan terus mengganggumu," kata Alice resah. "Tidak, cepat ikuti saja kataku," kataku seakan menyuruh Alice. Alice mengangguk. Ia menutup kaca saku itu. Cahaya terang itu pun redup. Mary tidak lagi terhisap ke dalam cermin. Malah Mary sangat heran kepada Patty. "Kenapa kau menyelamatkanku?" katanya. "Aku hanya tidak ingin kau sendiri, Mary. Kita bisa berteman. Kau dan Alice juga bisa berteman. Lagi pula kalian satu dunia kan?" jawabku sambil tersenyum. Mary dan Alice terdiam. Terlebih Mary yang seperti terlihat menyesal. Maafkan aku. Aku terlalu bodoh. Aku sudah berbuat jahat kepada kalian." Mary menangis. Baru kali ini aku melihat hantu menangis. Tapi aku hampiri saja Mary. "Tenang Mary. Kamu akan tenang sekarang. Tidak akan ada yang mengganggumu lagi," kataku menenangkannya. "Benar. Sekarang sudahlah. Kita sudahi semua ini dan kita pergi dari sini. Dunia butuh manusia untuk tetap hidup," kata Alice. Mary mengangguk. Perlahan ia bangkit, Alice memeluknya. "Kamu seperti kakakku. Sekarang kita harus selalu bersama ya," kata Alice sangat senang. Mary tersenyum. Alice juga. Aku apalagi. Aku senang semuanya bisa diakhiri secara damai. "Aku harus segera pergi, Patty. Aku harap kamu bahagia dan terima kasih. Ternyata kau baik dan mau menyelamatkanku," kata Mary. "Aku juga harus pergi, Patty. Sekarang aku sudah mempunyai teman," kata Ellie senang. Aku mengangguk. "Baiklah, datanglah ke rumahku kapanpun. Nanti kita bermain," kataku senang. Akhirnya mereka pergi. Terlihat semua yang terhisap oleh cermin mulai keluar dalam keadaan tertidur. Aku harus mengeceknya ke rumah. Papa dan Mama mungkin sudah ada. Aku sampai di rumah. Kubuka pintu kamar Papa dan Mama. Lega rasanya bisa melihat mereka kembali. Malam ini aku harus tidur. Sepertinya aku sangat lelah. Dalam kepalaku, aku hanya berpikir, syukurlah, semua baik-baik saja. Aku bergegas menuju ke kamarku.